Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dengan Renungan Harian Katolik Parigi Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel, pada hari Jumat 14 November 2025. Tema yang kita gulati pada hari ini adalah masa depan yang didasarkan atas teks Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37. Hidup sekarang adalah persiapan menuju hidup masa depan. Injil hari ini menunjukkan situasi yang dahulu telah terjadi, yang sekarang sedang terjadi, dan yang pasti nanti akan terjadi. Untuk itu marilah kita merenungkan beberapa poin dalam 3 hal. Yang pertama, memaknai dunia. Seringkali banyak orang terjebak pada sarana sebagai tujuan. Orang mengira makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan menuai, kawin dan mengawinkan adalah sebuah tujuan hidup. Kalau sudah menikah itu berarti udah tujuan hidupnya udah puncak. Akibatnya orang sudah merasa puas atau lega apabila hal tersebut telah terpenuhi dan bisa dinikmati. Kitab Kebijaksanaan menulis, dari sarana yang ada manusia dihantar untuk menemukan Allah. Sebab pada akhirnya dunia dan isinya akan lenyap. Hanya kerajaan Allah sebagai tujuan hidup manusia yang akan bertahan. Hanya itu satu-satunya yang akan bertahan. Kalau demikian adanya, makan dan minum itu adalah sarana bagi kita. Bukan semata-mata kita bisa kenyang dan sehat di dunia ini. Lebih daripada itu, sebenarnya kita dihantar untuk mencari makanan dan minuman sejati, yaitu Allah sendiri. Dalam Yohanes bab 4 ayat 34, Yesus mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Berarti tujuan akhirnya dari keseluruhan makanan kehidupan sehari-hari kita adalah makanan rohani, yaitu Allah sendiri. Membeli dan menjual bukanlah soal memenuhi kebutuhan hidup semata, namun hal itu juga sarana untuk melihat diri kita secara konkret, bahwa kita telah dijual kepada setan, tetapi kemudian dibeli oleh Tuhan. Dalam 1 Korintus bab 6 ayat 20, Rasul Paulus mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar oleh nyawa Yesus sendiri. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Lewat menanam dan menuai kita diajak merenung, ternyata yang menumbuhkan itu adalah Allah, sehingga kita diminta untuk menanam kebaikan supaya bisa menuai kebaikan sejati, yaitu Allah sendiri. Demikian halnya dengan kawin dan mengawinkan, peristiwa itu adalah sarana agar seseorang dapat menemukan kekasih sejati, yaitu Allah. Dengan mengasihi pasangannya, seseorang akan berjumpa dengan wajah Allah sendiri. Maka tujuan segala-galanya dalam kehidupan ini ternyata hanya Allah semata. Lalu yang kedua, melihat akhir zaman. Sebagai orang beriman, kita semua menantikan kedatangan Yesus yang kedua, yaitu akhir zaman. Namun situasi akhir zaman selalu digambarkan dengan sangat mencekam. Bumi goncang dan bencana alam dan sebagainya. Tata surya bertuburkan, kejayaan yang dibangun oleh manusia akan hancur berantakan. Orang akan terkejut dan bingung dalam menyikapi realitas dunia yang dihujani oleh api
dan belerang serta kegelapan tersebut. Mengapa semuanya itu harus terjadi? Apa artinya kejadian-kejadian itu untuk kita? Manusia membangun dunia menuju kemegahan. Orang seringkali menganggap dan mengukur keberhasilan hidup adalah ketika semua hal bisa dijangkau dan dikuasai. Namun ternyata semua yang telah dihasilkan dengan usaha dan jerih payah seperti itu, pada akhirnya ternyata berakhir minus. Semua hancur. Semua seakan tidak ada nilainya sama sekali. Realitas ini menunjukkan bahwa Allah hendak mengatakan bahwa yang utama dalam hidup manusia bukan itu semua. Itu semua adalah sarana, yang utama adalah Allah sendiri. Keselamatan akan terjadi pada orang yang selalu berpegang pada kehendak Allah. Langit dan bumi ini akan musnah, tetapi Allah dan cintanya tidak akan pernah musnah. Maka kita berusaha di dalam melihat akhir zaman yang sedemikian parah tersebut, ternyata kita akan bisa melandai atau kita bisa hidup di atas semuanya itu dengan selamat, manakala kita berada di dalam kekuasaan ilahi. Maka yang menjadi tumpuan harapan dalam pergumulan hidup kita di tengah dunia ini dengan melihat akhir zaman yang seperti itu, kita hanya mesti melihat tentang kaitan hidup kita dengan Allah. Yang kita cari ternyata hanya Allah sendiri. Kemudian yang ketiga tentang kehilangan nyawa. Teks kitab suci yang hari ini kita baca sedemikian mengejutkan. Di ayat 33 dikatakan, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawa. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Memelihara malah kehilangan. Kehilangan justru berakhir menyelamatkan. Bagaimana hal ini bisa berlaku dalam permenungan kita hari ini? Kita telah melihat bahwa yang akan tetap adalah cinta. Apakah itu cinta? Cinta adalah Allah. Maka dalam menatap masa depan menuju akhir zaman, seperti permenungan pertama dan kedua tersebut, diperlukan kehilangan nyawa. Artinya adalah bukan diri kita yang penting, bukan keberhasilan kita yang utama, bukan uang kita yang menumpuk yang mesti kita kejar, bukan sukses yang kita lakukan, bukan segala-galanya itu, bukan yang duniawi seperti itu yang pantas kita raih sebagai tujuan akhir. Artinya hal itu sebenarnya nggak masalah, itu semua sarana, tapi tidak boleh berhenti di situ karena itu masih belum terminal terakhir, mau dikatakan demikian. Semuanya itu bisa memupuk diri kita menjadi sekedar bermegah. Karena kalau kita sudah menganggap bahwa itu titik akhir, kita menjadi orang yang gampang bermegah. Sebaliknya keselamatan itu berarti meraih cinta, yaitu Allah. Oleh karena itu Santo Yohanes dari Salib dalam bukunya Mendaki Gunung Karmel mengatakan, untuk bisa meraih segalanya, yaitu Tuhan, orang harus berani meninggalkan segala-galanya. Cinta Tuhan justru ditemukan saat kita kehilangan nyawa, kehilangan segala-galanya, menjadikan hidup kita kosong. Dalam kekosongan justru Tuhan mengisinya, sehingga kemudian sarana tersebut tidak boleh membuat kita terlekat kepadanya, karena sarana nggak bisa kemudian kita melekatkan diri pada itu, tetapi kita mesti mempunyai prinsip hanya Tuhan saja yang mencukupkan kita. Disitulah kita akan menang di atas goncangan dunia yang pada akhir zaman
akan terjadi. Semoga dengan ini kita selalu melihat segala sesuatu dalam perkara ilahi, sehingga akhirnya kita juga bisa berjumpa dengan yang ilahi. Tuhan memberkati.